Tahu nggak guys, apa sih rare item yang paling mahal di dunia sekarang? Kalau itu barang, apa yang paling mahal menurut kalian? Jawabannya harapan. Harapan adalah salah satu komoditas paling mahal yang pernah dijual manusia. Dan yang mengejutkan, banyak orang rela membelinya meski dipatok dengan harga tinggi. Era sekarang, harapan bukan lagi sesuatu yang lahir dari dalam diri kita. Ia telah dikemas, dipoles, dan dijual sebagai produk. Hari ini, ia dijual bukan hanya oleh dukun lagi di pinggir desa, tapi juga oleh profesional seperti dokter, politisi, pemuka agama, influencer, startup, dan banyak oknum lainnya. Dan yang kita beli adalah harapan tentang kesembuhan, harapan tentang perubahan, harapan tentang keselamatan, harapan tentang kesuksesan, harapan tentang hidup yang lebih mudah, cepat, dan kaya. Kadang yang kita beli bukan realitas, melainkan ilusi yang dirancang dari harapan itu sendiri. Semakin rapuh kondisi masyarakat, semakin subur pasar bagi mereka yang menjual harapan. Panggung digital pun menjadi forum sandiwara, tempat di mana ilusi dipoles jadi kenyataan dan ekspektasi dijual dalam bentuk langganan, seminar, e-course, atau gaya hidup. Semakin besar daya beli yang kita korbankan, uang, waktu, identitas, semakin kuat keinginan untuk membenarkan harapan yang kita pegang. Secara psikologis, kita terdorong oleh effort justification. Semakin besar pengorbanan, semakin kuat keyakinan. Kita melekat bukan karena harapannya rasional, tapi karena kita ingin pengorbanan itu terasa layak. Byung-Chul Han pernah bilang, "We exploit ourselves by believing we are realizing ourselves." Kita mengeksploitasi diri sendiri dengan ilusi bahwa kita sedang berkembang. Sementara Naomi Klein menunjukkan bahwa setiap krisis kolektif, pandemi, bencana, atau tekanan ekonomi selalu jadi ladang untuk menjual harapan baru. New normal, digital breakthrough, kesempatan kedua. Harapan pun bukan lagi alat pembebasan, melainkan perangkat kendali yang membungkus kita dengan janji-janji nyaman. Di negeri ini, mohon maaf, yang membuat kita jatuh bukan karena kita tipis keimanan dan keyakinan, justru sebaliknya. Kita memiliki kekuatan untuk percaya yang sangat besar. Kekuatan percaya itu memang dahsyat, hanya dengan frame yang kuat dan sedikit kata persuasif. Apalagi dengan solusi instan, kita langsung yakin. Itulah kenapa bisnis judol, trading bodong, dan pengobatan tidak masuk akal bisa sukses di negeri ini. Di tengah pasar harapan ini, kita butuh keberanian untuk sadar bahwa bukan harapan kita yang salah. Di tengah pasar harapan ini, kita butuh keberanian untuk sadar bahwa bukan harapan kita yang salah, tapi harapanmu haruslah bermakna. Tanpa makna, harapan mudah jadi jebakan. Kita berpegang bukan karena sadar, tapi karena takut kehilangan pegangan. Padahal, harapan yang sehat bukan ilusi yang dibayar mahal, melainkan keputusan yang tetap teguh, meski tanpa jaminan. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, melihat langsung bagaimana banyak orang kehilangan harapan karena menggantungkan harapannya pada hal yang tak bisa dikendalikan. Perang berakhir, keajaiban datang atau dunia berubah. Dari situ, Frank menyadari harapan yang bertahan bukan janji dari luar, tapi makna yang dipilih secara sadar. Pada akhirnya, bukan besarnya harapan yang menentukan arah hidupmu, tapi seberapa kuat pondasi dirimu saat memilih harapan itu. Pondasi yang lahir dari pemahaman bukan dorongan emosional, dari kesadaran bukan sekedar keinginan instan, bahwa sebenarnya hidup dimenangkan oleh mereka yang bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Kalau tidak, maka jangan salahkan orang lain yang akan memilihkannya untukmu. Subscribe channel ini kalau kamu gak cuma butuh hiburan, tapi juga masukan. Gua Bara, altruism, stay conscious, stay kind. Thank you.